Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yola Mustika Ardana. Saya dari kelas 2C, Prodi Ilmu Komunikasi di Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Di sini saya akan menjelaskan atau membaca studi kasus dari pemerintah dalam penanganan vaksin palsu. Kenapa saya membaca studi kasus ini? Karena saya memenuhi tugas PKT 2 dasar-dasar humas dengan dosen pengampu Bu Riza Gusti Rahayu, SIKOM, MIKOM. Langsung saja saya akan membaca studi kasusnya. Jadi ini studi kasus tentang kesehatan. Judulnya pemerintah dalam penanganan vaksin palsu. Langsung aja. Jadi pada tanggal 21 Juni tahun 2016, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi khusus Bareskrim Polri menemukan adanya dugaan vaksin palsu yang beredar di masyarakat berdasarkan hasil patroli cyber atas penjualan vaksin dengan harga tak sesuai harga pasar. Penyidik Bareskrim menelusuri dari penjualan dan transaksi vaksin yang dicurigai palsu hingga penyisiran ke toko obat dan sampai apotik yang melakukan penjualan. Dari penyelidikan itu, Bareskrim berhasil mengetahui adanya mata rantai dari produsen hingga distributor gelap. Melalui penelusuran penyidik Bareskrim, ditemukan 4 produsen palsu dan jaringan distributor serta 3 pengumpul botol bekas vial vaksin asli serta seorang pencetak label. Menyikapi hal ini, Kementerian Kesehatan bersama Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM dan Ikatan Dokter Anak Indonesia mengadakan konferensi pers pada tanggal 24 Juni tahun 2016. Dalam konferensi pers tersebut dijelaskan adanya peredaran vaksin palsu yang belum dapat diketahui kandungan isi dan proses pembuatannya. Pada saat itu, BPOM meminta barang sitaan kepada Bareskrim untuk diperiksa di laboratorium. Berdasarkan keterangan sementara Bareskrim, vaksin palsu diduga berisi cairan infus dan gentamisin. Menanggapi hal ini, Ikatan Dokter Anak Indonesia menjelaskan bahwa dampak vaksin palsu adalah tidak diperolehnya kekebalan tubuh terhadap penyakit tertentu sesuai dengan jenis vaksin palsu yang diterima. Karena pentingnya imunisasi ini bagi perlindungan kesehatan masyarakat, pemerintah memberikan imunisasi dasar wajib tanpa dipungut biaya. Pengadaannya sendiri melalui program imunisasi dengan alokasi anggaran yang memadai untuk memenuhi penyediaan vaksin bagi seluruh sasaran imunisasi, yaitu untuk bayi dari usia 0 sampai 11 bulan, lalu bayi di bawah 3 tahun, dan anak sekolah dasar kelas 1, 2, dan 3. Tapi ketiga tersebut tuh mempunyai kuota terbatas, jadi nggak semuanya dapat imunisasi tersebut. Nah, pembelian vaksin oleh pemerintah menggunakan e-katalog untuk memastikan transparansi, ketepatan, dan akuntabilitas pada penggunaan anggaran negara. Pada tahun 2016 ini, pemerintah menjamin ketersediaan vaksin BCG untuk TBC sebanyak 35.000 lebih vial, vaksin campak dan untuk penyakit campak sebanyak 32.000 lebih vial, terus vaksin DPT untuk difteri, pertusis dan tetanus, polio untuk mencegah poliomyelitis. Lalu vaksin BOPV tersedia 29.000 lebih vial, vaksin hepatitis B untuk hepatitis tipe B dan vaksin HIV untuk influenza. Sedangkan pentavalen yang merupakan gabungan dari DPT HB dan HIV tersedia 9.417 lebih vial dengan komitmen kuat Kementerian Kesehatan hingga pertengahan tahun 2016. Cakupan imunisasi di Indonesia berhasil mencapai 92,5% atau di atas target untuk tahun 2016 yaitu 90%. Dengan cakupan imunisasi yang amat baik ini,
dijamin masyarakat terlindungi dari penyakit-penyakit dengan skala luar biasa atau KLB. Program imunisasi pemerintah mewajibkan pelaporan pemakaian vaksin secara berjenjang karena diperlukan nilai cakupan sebagai laporan ke WHO. Sedangkan untuk kejadian ikutan pasca imunisasi diawasi oleh KIP atau kejadian ikutan pasca imunisasi. Lalu rumah sakit tidak boleh melakukan pengadaan vaksin ataupun obat membeli dari distributor yang tidak resmi. Kementerian Kesehatan telah melakukan sosialisasi peraturan perundangan ini. Masyarakat dapat melihat daftar distributor resmi pada laman website Kementerian Kesehatan RI. Melakukan distributor resmi, vaksin wajib tersebut didistribusikan ke Dinas Kesehatan Provinsi hingga sampai ke Puskesmas dan Posyandu atau sebanyak 88,9% fasilitas pelayanan kesehatan. Sebanyak 11,9%, yakni Fashiankes swasta dapat mengambil vaksin dari distribusi resmi. Tetapi juga dapat membeli vaksin yang berasal dari impor dengan harga dapat dikatakan cukup mahal. Dalam hal kasus vaksin palsu ini, ditemukan beberapa Fashiankes swasta membeli dari sumber tak resmi sehingga berpotensi memperoleh vaksin palsu. Secara kronologis, temuan vaksin palsu berawal dari adanya kelangkaan vaksin tertentu di pasar yang bukan merupakan vaksin program pemerintah. Vaksin yang dipalsukan adalah vaksin yang secara tertulis merupakan vaksin impor. Langkah pemerintah melindungi masyarakat dan menanggulangi dampak vaksin palsu, Kementerian Kesehatan telah meminta BPOM untuk melakukan uji laboratorium kandungan isi dari terduga vaksin palsu dari barang sitaan Barreskrim. Uji laboratorium dari jumlah 72 sampel yang berisikan 13 jenis vaksin diperoleh 7 jenis palsu pada 23 sampel. Sementara itu, BPOM melakukan penyisiran ke rumah sakit yang membeli dari distributor tak resmi. Diperoleh 37 titik di 9 provinsi dan hasil uji laboratorium diperoleh 4 titik dengan sampel palsu. Verifikasi tentang hasil uji sampel di tiap daerah masih terus berlangsung dan akan terus disampaikan kepada masyarakat. Lalu langkah ini diambil agar kewenangan Kementerian Kesehatan dalam melakukan pengawasan distribusi vaksin di fasilitas pelayanan kesehatan dapat berjalan seiring dan terintegrasi dengan BPOM. Dari uji laboratorium yang dilakukan BPOM terhadap kandungan terduga vaksin palsu, ditemukan bahwa vaksin diisi dengan vaksin hepatitis B yang diencerkan, antitetanus serum atau bukan vaksin tetapi serum untuk mencegah terkenanya tetanus, berisikan cairan NaCl, antiserum ular terbukti tak berisikan antiserum, Tripaxel yang seharusnya berisikan toksoid difteri, toksoid tetanus, dan vaksin aseluler nyatanya mengandung antigen pertusis saja. Langkah utama yang diambil oleh pemerintah dalam menangani masalah vaksin palsu adalah mengembalikan kekebalan kepada anak yang terpapar vaksin palsu dengan imunisasi wajib yang diulang. Imunisasi ulang diberikan kepada anak yang telah terverifikasi mendapatkan vaksin palsu dari data penyidikan Barreskrim. Pelaksanaan imunisasi wajib yang diulang didasarkan pada rekomendasi dan pedoman yang dikeluarkan oleh IDAI, yakni vaksin DPT diberikan kepada bayi di bawah usia 1 tahun sebanyak 3 kali dengan interval 1 bulan. Untuk anak usia 1 hingga 7 tahun, dosis pertama pada hari pelaksanaan, kemudian dosis kedua bulan setelah dosis pertama dan dosis ketiga 6 bulan setelah dosis kedua. Nah, sedangkan anak usia 7 hingga 18 tahun, dosis pertama pada hari pelaksanaan, dosis kedua bulan setelah dosis pertama, dosis ketiga pada 6 bulan setelah dosis kedua, dan dosis penguatan diberikan 12 bulan setelah dosis ketiga. Imunisasi wajib menggunakan vaksin yang sama atau setara yang disediakan pemerintah atas persetujuan orang tua setelah mendapatkan penjelasan yang benar.
Vaksin yang diberikan adalah vaksin program imunisasi nasional yang diproduksi PT Bio Farma yang sama efektifnya dengan vaksin impor. Kemenkes bersama seluruh jajaran kesehatan bertekad melakukan langkah ini hingga tuntas. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan kerjasama semua pihak dan pengertian dari masyarakat untuk mengikuti dan mencatat dalam buku imunisasi anak. Pemberian imunisasi wajib yang diulang juga dapat dilakukan kepada anak yang diragukan menerima vaksin palsu atau tidak setelah dikonsultasikan kepada dokter anak. TDAI menyatakan pemberian imunisasi ulang jika ternyata sudah menerima yang benar, tidak menimbulkan overdosis dan tak memberikan dampak buruk bagi anak. Langkah selanjutnya yang dilakukan Kementerian Kesehatan adalah perbaikan tata kelola produksi dan distribusi vaksin guna menghilangkan potensi adanya vaksin palsu. Nah, keresahan dari kasus vaksin palsu ini ada 3. Pertama, kandungan berbahaya. Nah, vaksin palsu dapat mengandung bahan berbahaya atau toksis yang dapat membahayakan kesehatan individu yang menerimanya. Bahan-bahan ini dapat menyebabkan reaksi alergi, keracunan, atau bahkan kematian. Kedua, kerugian kepercayaan. Keberadaan vaksin palsu dapat menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap program imunisasi dan vaksinisasi secara umum. Ini dapat menyebabkan penurunan tingkat vaksinasi yang berdampak pada kesehatan populasi secara keseluruhan. Penurunan kepercayaan juga dapat mempersulit upaya pemerintah dan badan kesehatan untuk mengendalikan penyakit menular. Nah, ketiga, penyebaran penyakit. Jika seorang menerima vaksin palsu dan percaya bahwa dia telah divaksinasi dengan baik, dia mungkin merasa terlindungi dan tidak mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan. Hal ini dapat menyebabkan penyebaran penyakit yang sebenarnya dapat dicegah melalui vaksinasi yang efektif. Lalu hubungan yang relevan antara kasus vaksin dan komunikasi ada 3. Yang pertama, komunikasi informasi vaksin. Efektif tentang vaksin sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang keuntungan vaksinasi. Organisasi kesehatan, pemerintah, dan ahli medis harus berkomunikasi secara jelas dan transparan tentang manfaat vaksin, keamanannya, dan risiko yang terkait. Dalam hal ini, komunikasi dapat membantu melawan miskonsepsi, disinformasi, dan kekhawatiran yang tidak berdasar terkait vaksin. Yang kedua, kritis dan isu keamanan. Ketika muncul kekhawatiran terkait keamanan vaksin atau jika terjadi insiden yang melibatkan efek sampingnya signifikan, komunikasi yang cepat, terbuka, dan jujur sangat penting. Komunikasi yang efektif dapat membantu mengelola krisis, memberikan informasi yang akurat tentang langkah-langkah yang diambil untuk menyelidiki masalah, dan mengatasi kekhawatiran masyarakat dengan memberikan penjelasan ilmiah yang dapat dipahami. Yang ketiga, partisipasi masyarakat. Komunikasi yang baik dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam program vaksinasi. Dengan mengkomunikasikan manfaat vaksin dan pentingnya kekebalan kelompok, individu-individu akan lebih mungkin untuk mendukung dan berpartisipasi dalam upaya vaksinasi massal. Selain itu, melakukan komunikasi yang inklusif dan melibatkan berbagai kelompok masyarakat, kita dapat memastikan bahwa pesan-pesan vaksinasi disampaikan secara efektif kepada semua orang, termasuk mereka yang mungkin memiliki keraguan atau hambatan terhadap vaksinasi. Nah, ketiga tadi adalah hubungan yang relevan antara kasus vaksin dan komunikasi. Lalu saya akan membacakan solusi dan saran dari kasus vaksin palsu ini. Ada 5. Yang pertama, solusi dan saran. Yang pertama, kolaborasi antara pemerintah, industri farmasi, dan lembaga internasional. Pemerintah harus bekerja sama dengan produsen vaksin, industri farmasi, dan lembaga internasional seperti WHO untuk memperkuat sistem keamanan vaksin. Kerjasama ini dapat melibatkan pertukaran informasi, penerapan teknologi canggih, dan pemantauan lintas batas untuk mengurangi risiko vaksin palsu. Yang kedua, solusi dan saran, yaitu sistem pelacakan dan verifikasi vaksin.
Pengembangan sistem pelacakan dan verifikasi yang kuat dapat membantu mendeteksi dan mengidentifikasi vaksin palsu. Penggunaan teknologi seperti QR code atau teknologi blockchain dapat digunakan untuk melacak vaksin dari produsen hingga konsumen akhir, memastikan keaslian dan keabsahan setiap langkah distribusi. Yang ketiga, penegakan hukum yang tegas. Hukuman yang tegas harus diberikan kepada pihak yang terlibat dalam produksi, distribusi, atau penjualan vaksin palsu. Hal ini akan memberikan efek jera dan mencegah praktik ilegal yang merugikan masyarakat. Yang keempat, pengaduan dan pelaporan yang mudah. Pemerintah harus menyediakan saluran pelaporan yang mudah diakses bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan vaksin palsu. Peningkatan transparansi dalam proses pelaporan dan pelindungan bagi pelapor juga penting untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam memberantas vaksin palsu. Baik, yang terakhir, solusi dan saran dari vaksin palsu tersebut. Sosialisasi dan dukungan dari tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan memiliki peran penting dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mendapatkan vaksin yang sah. Mereka dapat memberikan informasi secara benar. Baik, segitu aja pembacaan studi kasus pemerintah dalam penanganan vaksin palsu. Jika ada salah dalam pernyataan yang tadi saya bacakan, mohon dikritik di kolom komentar. Kalau gitu kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.